Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman materi gerakan sosial dari materi pertemuan pertama sampai pertemuan yang ketujuh. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan nama lengkap. Nama saya Petrus Daman Sulelek, NIM 19030030064, kelas B semester 5. Jadi pertama, pengertian gerakan sosial menurut para ahli. Yang pertama, Francis Wahono tahun 2006. Fakta dalam sistem sosial masyarakat yang ketidakadilan dan harus dijawab dengan aksi kolektif. Yang B, Giden. Suatu upaya kolektif untuk mengajar suatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui upaya kolektif di luar lingkungan lembaga-lembaga mapan. Yang ke C, Dramana Wibowo. Aksi kolektif dengan orientasi konfliktual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, diikat rasa solidaritas yang kuat melebihi ikatan dalam kampanyenya bersama. Yang ke D, Trawon. Politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa yang bergabung dengan para kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk para elit memegang otoritas dan pihak-pihak lawan lainnya. Penyebab gerakan sosial. Jadi, akar penyebab gerakan sosial yang pertama, pengabaian hak, kedua, ketidakadilan, yang ketiga, kekerasan. Gerakan sosial dunia yang terjadi pada abad ke-18, gerakan berbasis agama di Amerika dan Inggris. Abad ke-20, gerakan hak-hak sipil di Eropa. Yang ketiga, revolusi industri di Prancis dan Inggris pada abad ke-18. Karakteristik gerakan sosial. Yang pertama, tantangan kolektif. Tantangan mengarahkan perlawanan atau dalam kurung aksi langsung atau perlawanan merupakan trik. Yang ke B, tujuan bersama. Masyarakat berpartisipasi dalam gerakan karena satu tujuan, kesamaan nasib dan keprihatinan. Yang ke C, solidaritas dan identitas kolektif. Dilakukan kelompok-kelompok kepentingan dalam kurung berdasarkan kelas, hak-hak dasar atau isu. Yang ke D, memelihara politik perlawanan. Proses dan hasil interaksi dengan pihak lawan menjadi tanda munculnya gerakan sosial. Sejarah gerakan sosial. Jadi sejarah munculnya gerakan sosial tertua itu adalah gerakan petani yang akarnya terdapat dalam masyarakat feodal. A. Eropa tahun 1700-an dalam kurung abad ke-18 sampai abad ke-20. Aktor petani atau kaum miskin kota di Eropa. Sifatnya kecil, terlokalisasi dan penuh kekerasan. Isu gerakan ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Awalnya mengenai kenaikan harga roti atau pajak, tuntutan pembagian hasil produksi pertanian antara petani dengan pemilik tanah. Yang ke F, kemudian kira-kira abad ke-20, gerakan petani lebih membangun struktur terorganisir dan berdampak nasional setelah berada di bawah kepemimpinan partai-partai komunis dan nasional. Mulai menggunakan metode cetak sebagai alat komunikasi. Keterlibatan kaum pelajar dalam gerakan sosial ini dipicu oleh proses marginalisasi kaum ini dalam struktur masyarakat. Masih lanjut dengan sejarah gerakan sosial. Yang kedua, gerakan sosial modern pertama dipelopori oleh kaum buruh yang akarnya terdapat dalam masyarakat kapitalis industri. Yang ke A, pada awal
pada awal abad ke-19, kondisi kehidupan buruh sangat memperhatikan di bawah sistem kapitalis. Yang KB, sejak tahun 1848, gerakan solidaritas buruh tumbuh kuat di Eropa, dan pada tanggal 23 Mei 1863, German memulai tokonya Ferdinand Lassalle membentuk General Association of German Works sebagai embrio kelahiran Partai Demokrasi Sosial Jerman atau SPD yang didirikan pada tahun 1869. Yang ke-C, gerakan buruh dikenal sebagai gerakan yang membawa paradigma gerakan sosial modern karena lebih terorganisir, berdisiplin, memiliki basis ideologi yang jelas, dan bermuara pada pembentukan kekuatan politik baru atau partai massa. Tipe gerakan sosial. Tipe yang pertama, alternative movement, adalah gerakan sosial yang berupaya untuk mengubah perilaku orang seperti tidak merokok dan tidak membuang sampah di sembarangan. Yang ke-B, rhythmic movement, yaitu gerakan sosial yang mencoba mengubah perilaku perorangan secara menyeluruh seperti dalam bidang keagamaan. Yang ke-C, reformative movement, yaitu gerakan yang mencoba mengubah masyarakat namun dengan ruang lingkup yang terbatas seperti gerakan persamaan hak kaum perempuan. Yang ke-D, transformative movement, adalah gerakan sosial yang coba mengubah masyarakat secara menyeluruh seperti gerakan komunis di Kamboja. Konsep-konsep gerakan sosial. Yang pertama, millenarianisme adalah kepercayaan akan terciptanya suatu abad kemasan, yaitu penuh keadilan dan kedamaian. Datangnya masa ini akan ditandai dengan terjadinya bencana alam, dekadensi moral, dan kemelaratan di kalangan masyarakat. Yang ke-B, romantisme adalah aksi kolektif untuk membangkitkan kenangan akan kejayaan kerajaan masa lalu. Yang ke-C, messianitis adalah kepercayaan akan datangnya juru selamat yang membawa masyarakat keluar dari penderitaan juru selamat. Ide ini berasal dari agama yang mendorong manusia melakukan gerakan sosial. Yang ke-D, nativisme atau antifistik adalah gerakan kepribumian yang berusaha mengusir kekuasaan yang dipegang oleh kaum pribumi. Setting gerakan sosial. A. Setting sosial, budaya, dan politik. Gambar sosial, ekonomi, politik, dan budaya ketika terjadi gerakan sosial. Yang ke-B, pola hubungan patronase, pola hubungan khusus antara bangsawan sebagai patronnya dengan rakyat jelata sebagai kliennya menjadi salah satu latar belakang munculnya gerakan sosial. Yang ke-C, perubahan-perubahan akibat masuknya kekuasaan kolonial. Gerakan sosial muncul sebagai jawaban atas perubahan-perubahan yang terjadi setelah masuknya dominasi kolonial. Yang ke-D, penerapan sistem tanam paksa. Gerakan sosial muncul sebagai bentuk resistensi penerapan sistem tanam paksa yang memberatkan pihak interior. Teori gerakan sosial klasik dan teori gerakan sosial modern. Teori gerakan sosial klasik. Teori perilaku kolektif menurut Gustav Leinbond. Dalam kerumunan massal, manusia tidak memiliki kemampuan merasa, berpikir, dan bertindak kecuali mengikuti keinginan atau dalam kurung revolusi Prancis. Yang ke-B, teori pilihan rasional. Perlawanan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara, koperasi, organisasi keagamaan, dan sosial merupakan
manifestasi tindakan individu-individu yang rasional dan dilakukan secara sadar untuk kepentingan sendiri. Contohnya demo buruh. Teori gerakan sosial modern. Teori mobilisasi sumber daya. McCarthy, cara kelompok gerakan sosial melebur dalam aksi kolektif termasuk teknik gerakan dan bentuk organisasi gerakan. Teori farming process. Teori ini menggunakan untuk memahami berhasil atau ketidaknya sebuah gerakan sosial berkaitan dengan upaya perubahan kebijakan publik. Sound dan B. Enford mempunyai dua komponen. Yang pertama, diagnosis elemen mengidentifikasi masalah yang ada di sumber masalah. Yang kedua, identifikasi strategis yang tepat untuk memperjuangkan masalah tersebut dan mencapai solusi. Gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Yang A. Gerakan sosial lama. Pertama, kerap menggunakan paradigma Marxia sehingga banyak menaruh perhatian pada persoalan industri, buruh, anti-kapitalis, dan sebagainya. Yang kedua, perorganisasian mengikuti modal perorganisasian industri dan kepartaian. Ketiga, strukturnya bersifat hierarkis dan cenderung kaku. Yang keempat, partisipasinya terkategorisasi untuk kelompok sosial tertentu, misalnya buruh. Yang ke B, gerakan sosial baru. Yang pertama, tidak selalu Marxian, merubah seorang lingkup antara negara dan pasar sehingga membangkitkan pertahanan individu dan komunitas. Misalnya, memperjuangkan kaum migranal, lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua, di luar politik normal dan mobilisasi opini publik sebagai nilai tawar politik. Yang ketiga, struktur responsif, terbuka, non-hierarkis, dan terdesentralisasi. Yang keempat, tidak ada sekat sosial seperti gender, pendidikan, dan kelas. Gerakan sosial baru atau GSB, pengertiannya merupakan model gerakan terorganisasi dan berorientasi pada perubahan tantangan sosial yang menyeluruh dan melalui cara-cara modern. Keanggotaan dalam gerakan sosial baru bersifat terbuka tanpa menghiraukan latar belakang kelas sosial, etnisitas, politik, maupun agama. Gerakan sosial baru. Ciri gerakannya yang pertama, menonjolkan pluralitas atau dalam kurung anti-rasis, peluncutan senjata, perdamaian, etnisitas, kebebasan sipil, dan lingkungan. Tidak berpatokan pada diskursus ideologi atau dalam kurung revolusi kelas, perjuangan kelas. Yang ke B, perorganisasian bukan modal politik kepartean atau serikat buruh industri, tetapi mobilisasi opini publik. Yang ke C, tujuan membangkitkan isu pertahanan komunal dan masyarakat dalam melawan ekspansi negara dan pasar yang menguasai berbagai aspek kehidupan. Yang ke D, mendorong kehidupan yang lebih adil dan bermartabat. Yang ke E, merespon isu-isu dari Civil Society. Sejarah gerakan sosial baru. GSB lahir pada periode 1960-an dalam situs yang pertama, konsolidasi demokrasi yang stabil di negara-negara kapitalis. Yang kedua, menguatnya otoritarianisme di negara-negara sosialis. Yang ketiga, munculnya fenomena negara-negara dunia ketiga yang sedang menjalani modernisasi dan industrialisasi secara gradual. Makin bangkit dalam tumbuhnya kapitalisme pasca depresi 1930
menciptakan keadaan yang post-scarcity dan new scarcity of leisure enjoyment. Lanjut, terjadinya aliensi dan marginalisasi sebagai hasil dari pembangunan. Kritik atas situs ini disampaikan oleh kaum New Life dan Postmodernisme. Lanjut, sejarah gerakan sosial baru. Kapitalisme di pertengahan abad ke-20 tidak hanya melahirkan kelas buruh, tapi juga kelas menengah baru, terdidik, dan menjadi basis dukungan gerakan sosial baru. Ketidakpuasan dan kritik atas kapitalisme memicu gerakan mahasiswa yang diawali The Lugend for Industrial Society tahun 1959 dan Berkeley Free Speech Movement pada tahun 1964. Mereka menggagas isu-isu civil rights dan partisipasi demokrasi. Puncaknya gerakan mahasiswa terjadi pada tahun 1968 di Prancis yang dikenal dengan sebutan Revolusi Mei Mahasiswa. Tema dan fokus gerakan sosial baru atau GSB. Yang pertama, gerakan sosial baru 1960-an mendasarkan orientasi pada perjuangan kebebasan sipil, mengembangkan demokrasi secara luas, menyelamatkan manusia dan lingkungan dari kerusakan sebagai dampak industrialisasi. Yang KB, fokus isunya melawan kekuasaan kolonialisme dan demonasi kapitalisme global, ketidaktoleran militer dan industri senjata, diskriminasi etis dan ras, HAM, kekerasan kaum perempuan. Yang ke-C, gerakan sosial baru memiliki tujuan dan pilihan yang jelas tentang bentuk masyarakat alternatif yang cita-citanya walaupun mengangkat isu yang beragam. Itu memiliki dua kategori. Yang pertama, ini sebetulnya masuk ke wilayah ideologi. Sampai sekarang bentuk masyarakat yang banyaknya masih belum jelas. Kedua, kalau gerakan awal dunia jelas, gerakan sosialis dan negara sosial yang demokrat. Yang kedua, gerakan sosial baru juga gagal dalam mengkanalisasi gelombang protes mahasiswa menjadi kekuatan politik baru yang berpartisipasikan mewujudkan bentuk masyarakat alternatif yang selalu mereka terikat. Sekian dan terima kasih, Bu.